Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita kembali akan belajar di pembelajaran tematik subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, terus bersemangat untuk belajar. Anak-anak, kalian tentu masih ingat di pembelajaran muatan bahasa Indonesia pertemuan yang lalu, Burus pernah memberikan contoh bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Burus akan mengulang dulu sebentar. Ini ada contoh, rumahku memiliki ruang tamu. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Di dalam ruang tamu terdapat meja kursi tamu. Di atas meja terdapat vas bunga. Anak perhatikan, ini ada satu paragraf. Tentunya anak-anak di kelas 3 sudah mengenal apa itu paragraf. Anak membaca satu bacaan, diawali dengan tulisannya menjorok ke dalam, itu artinya satu paragraf. Anak-anak, paragraf ini gagasan pokoknya adalah ruang tamu. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung. Untuk gagasan pokok, anak-anak boleh menulis disederhanakan kalimatnya. Jadi paragraf ini, gagasan pokoknya adalah ruang tamu. Kemudian kalimat di bawahnya atau kalimat selanjutnya, itu menjelaskan ruang tamu itu apa, kemudian dalam ruang tamu itu ada apa saja, gitu ya. Itu merupakan gagasan pendukung. Anak-anak perhatikan, kalimat setelah gagasan pokok itu ada 3. Yang pertama adalah ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Kemudian kalimat yang kedua, di dalam ruang tamu terdapat meja kursi tamu. Kalimat yang ketiga, di atas meja terdapat vas bunga. Nah, tentunya anak-anak sekarang sudah lebih jelas bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak buka buku paket kalian di pembelajaran 2 di halaman 86. Ya, ini adalah paragraf pertama. Ada bacaan yang berjudul Tong sampah gotong royong. Ya, ini merupakan bacaan paragraf pertama. Nanti coba kalian belajar, berlatih, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang dibuka bukunya, buku paket tematiknya halaman 106. Ya. Dari bacaan yang berjudul Tong sampah gotong royong itu, kita bacain ya, di atas ada perintahnya. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, kalian akan belajar menentukan di paragraf 1 itu gagasan pokoknya. Ya, di paragraf 1 itu gagasan pokoknya apa? Silakan nanti anak-anak tulis di sini, boleh ditulis dengan kalimat yang lebih sederhana. Nah, setelah ketemu gagasan pokoknya, nanti anak-anak boleh menulis gagasan pendukungnya. Ya. Ini di sini ada 6 kolom untuk gagasan pendukung. Kalau memang di paragraf 1 itu gagasan pendukungnya misalnya hanya terdapat 3 kalimat atau 4 kalimat, ya jangan dipaksakan untuk memenuhi 6 kolom ini. Jadi anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di paragraf 1 itu kalian baca dulu dengan teliti, dengan membaca intensif atau membaca memahami. Lalu setelah itu gagasan pokok kalian tulis di tengah. Lalu yang di kolom sampingnya ini anak-anak boleh menentukan gagasan pendukungnya. Ya, kita lanjutkan. Buka kembali, anak-anak dibuka dulu bukunya halaman 87 dari bacaan yang berjudul Tong sampah gotong royong tadi. Di halaman 87 ini ada 2 paragraf. Anak perhatikan, ada 2 yang menulisnya menjorok ke dalam, ada 2 bagian. Ini berarti paragraf kedua
Dan yang di bawahnya ini yang agak menjorok ke dalam adalah paragraf ketiga. Ini bacaannya paragraf 2 dan paragraf 3. Oke, kita lanjutkan di paragraf 2 di halaman 107. Ini nanti anak-anak juga akan menentukan gagasan pokoknya itu apa, kemudian gagasan pendukungnya apa. Seperti tadi penjelasan di paragraf 1 sama. Kalau memang gagasan pendukung tidak ada 6 kalimat, jangan dipaksakan. Ya. Jadi gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Kemudian lanjut yang di paragraf ketiga di halaman 108. Anak baca dulu tadi yang paragraf 3. Kalau sudah, dengan membaca intensif, membaca memahami, tentu kalian bisa menentukan yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran tematik hari ini. Gurus melanjutkan memberikan latihan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 tentang bacaan tong sampah gotong royong. Selamat mengerjakan dengan penuh semangat, dengan teliti. Usahakan ditulis dengan tulisan tegak bersambung. Nanti silakan tugasnya di-upload atau dimasukkan ke dalam Google Classroom. Demikian pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia hari ini. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Selamat mengerjakan.